Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Shalom. Boleh sapa kanan kirinya dulu. Kita mau bilang Tuhan Yesus yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memulaikan ibadah kita. Tidak lupa kita menyapa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Kiranya urapan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dari tempat ini. Amin. Kita memulaikan ibadah kita. Kita mau lepaskan setiap beban kita, setiap masalah kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyatakan bahwa Tuhanlah yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Genap hatimu di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan katakan bahwa Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Kami mau tetap meninggikan Engkau, memuliakan Engkau menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami boleh ada di rumah Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya bukan karena kebetulan kami boleh ada di rumah Tuhan pagi hari ini Tuhan. Namun karena
kasih setiamu, namun karena kebaikan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami Bapa. Kami mau jadikan persembahan terbaik kami. Kami yang hadir pagi hari ini di rumah Tuhan maupun kami yang menyiapkan diri di rumah kami masing-masing yang menyaksikan ibadah ini lewat live streaming. Urapi kami Tuhan, persiapkan kami Bapa. Sehingga ibadah pagi hari ini bukan sekedar ibadah minggu biasa Tuhan, tapi ibadah yang mengubahkan kami, ibadah yang memulihkan kami, di mana kami melihat jawaban-jawaban doa, di mana kami melihat pertolongan Tuhan, di mana kami dipuaskan, kami dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau menyertai setiap jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke rumah Tuhan. Tibakan mereka dengan segala baik, memenuhi setiap kursi-kursi di tempat ini, sehingga rumah-Mu pagi hari ini penuh dengan pujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan, menjadi penyembah-Mu yang benar, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini kami Tuhan yang rindu memberi yang terbaik, karena kami pun telah menerima yang terbaik daripada-Mu. Dan pada akhirnya Bapa, kami mau tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami semua untuk berdoa Bapa kami, yang pagi hari ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kami mau nyatakan bahwa Yesus yang terutama dalam setiap kehidupan kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Lebih lagi kami mau nyatakan bahwa kami cinta Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Kami mau cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa. Amin. haleluya, haleluya, saya mau cinta. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Kami mau, saya mau cinta Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Tuhan yang layak kami agungkan pada pagi hari ini. Mari Tuhan jemaat, mari kami naikkan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kami mau nyatakan bahwa Tuhan yang terutama dalam setiap kehidupan kami Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Terima kasih. Haleluya.
Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Dan hanya Engkau yang kami tinggikan Bapa. Amin. urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah Biar Roh Tuhan bekerja bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan. kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi, kita makan pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang bagi Bekerjalah ya Roh Kudus, ini pengakuan kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Sebab hanya Engkau yang pertama dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi prioritas dalam setiap kehidupan kami Bapa. lawatanmu, Amin. kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, benar Tuhan, hanya Engkau yang terutama dalam setiap kehidupan kami. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Bapa, yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan satu-satunya pilihan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nyanyikan pujian ini bagi Tuhan saudara. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni
dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Ini pengakuan kamu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Hanya Yesus, Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, saudara, buat Tuhan Yesus Kristus kita yang telah selamatkan kita. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di luar tutur kata lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan kita tidak ingin kompromi dengan dosa lagi. Amin, saudara. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Siap memuji Tuhan, saudara. Bebaskanku, Yesus kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu adalah pilihanku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita mengatakan bahwa
Tuhanlah satu-satunya, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita mau persembahkan hidup kita hanya bagi Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Mari katakan, hidupku sekarang, hidupku sekarang, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Kita mau nyatakan dengan segenap hati dan jiwa kita bahwa hanya Tuhan yang kita sembah. Mari Bapak Ibu nyatakan, hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahan kami Tuhan, persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus. Kan Kau sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk tak berubah selamanya. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu, untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Untuk senangkan hati-Mu, Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan boleh dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau panggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hambanya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang,
arahkan tangan kita kepada anak-anak kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Kau juga telah memanggil, memilih anak-anak kami Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Mereka akan bersuka cita di dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak trainer. Tuhan Yesus, urapi kakak trainer Tuhan. Sehingga Tuhan tutur kata bahasa yang disampaikan anak-anak kami dapat mengerti Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak kami Tuhan, Kau jaga, Kau lindungi Tuhan, keluar masuk anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua Tuhan, Kau berkati. Apapun usaha yang dilakukan, pekerjaan Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah Awesome Kids ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau memasuki kebenaran firman Tuhan, firman yang selalu menguatkan dalam setiap kehidupan kita. Kami mau nyatakan bahwa hanya satu-satunya alasan kami hidup adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami hidup semua karena anugerah-Mu. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Amin. Tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau harus memegang tangan kami erat-erat Tuhan. Karena pergumulan hidup, tantangan hidup kadang membuat kaki kami goyah. Kami tahu Bapa, ada begitu banyak hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Namun saat yang indah seperti pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk kembali lagi berada di kaki salib. Kami menyediakan waktu, kami memprioritaskan waktu kami untuk Tuhan. Karena tahu Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami bisa jatuh, kami bisa dikasari orang, kami bahkan boleh jatuh dalam dosa yang begitu besar. Namun kalau tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami cakap melewati badai kehidupan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan waktu ini ke depan ini Tuhan, Engkau berkati setiap kami, kuduskan kami, urapi kami, lawat kami Tuhan. Setiap firman Tuhan boleh termaterai. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang menyaksikan ini lewat live streaming, Tuhan lawat senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum duduk, mari kita akan bersama-sama mengangkat Alkitab kita, ponsel kita atau apapun itu yang terkait dengan Alkitab, kita angkat, kita akan membacakan pengakuan iman kita. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, sama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk tim profetik yang sudah mengiring kita, membawa kita masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Default ya. Puji nama Tuhan, ini minggu terakhir di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Nggak terasa ya, Agustus minggu terakhir, beberapa waktu ke depan sudah September. Kalau September untuk beberapa orang, beberapa suku, beberapa daerah, so Natal. Kalau so September, Oktober, November, Desember. Pastinya tidak terasa waktu berjalan begitu cepat dan puji nama Tuhan kita dijaga, disertai, kita sehat. Ada hal-hal yang baik Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau saya lihat sini ada Bapak Ibu yang secara rutin datang, boleh melihat satu dengan yang lain, dan puji nama Tuhan kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Kita akan membahas beberapa waktu ke depan untuk firman Tuhan yang rindu saya bagikan. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya yang di awal, karena hal ini adalah penting ketika saya bergumul. Tuhan, apa yang kira-kira bisa saya sampaikan kepada jemaat, karena sesuatu sudah dijadwalkan. Dan kata prioritas ini kuat di dalam hati saya, dan saya tentunya meminta peneguhan dari Roh Kudus.
Kiranya ini boleh benar-benar dapat disampaikan dengan baik. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Prioritas. Slide berikutnya. Ada begitu banyak permasalahan dalam kehidupan terjadi karena salah menentukan prioritas. Amin Bapak Ibu. Prioritas. Kalau mau tanya tujuan hidup, saya kira hampir semua kita tahu. Walaupun kata-katanya mungkin bisa beda-beda, tujuan hidupmu apa sih? Bahkan kami ketika ada di dalam sebuah kelas perkuliahan atau di teologi itu kadang ditanya juga. Ada yang bisa jawab dengan sempurna dalam artian dia udah benar-benar tahu tujuannya apa. Ada yang cuma tujuan ya memuliakan Tuhan, saya hidup ya. Mungkin ada juga yang sedang berpikir ya nggak tahu juga, ya tahu-tahu saya hidup gitu. Karena kita kan nggak tahu hidup. Dan dalam kita menentukan tujuan ini, setiap orang tentunya berbeda-beda. Amin. Tapi kalau kita sebagai umat percaya, pastinya salah satu poin terbesarnya adalah memuliakan, menyenangkan Tuhan. Kalau bicara tujuan hidup berarti ada perencanaan di dalamnya. Jadi ada tujuan, ada perencanaan. Bicara perencanaan itu bicara bagaimana kita bisa melakukan setiap hari, day by day, untuk mencapai tujuan itu. Banyak orang tahu harus ada tujuan, tahu harus merencanakan, tetapi gagal untuk menentukan prioritas. Itu yang menjadi pembahasan kita. Saya pun terkadang seperti itu. Kami pun keluarga terkadang seperti itu. Kita nih kadang, ayo kita ke mana, contoh ke farmers gitu. Cuma mau beli, kita Pak telur habis kayaknya di farmers deh, karena dekat kita tuh ada farmers di daerah kompleks kita. Udah ke farmers. Baliknya bukan telur, itu bisa sama minyak goreng, justru telurnya bisa kelupaan. Iya kita kan mau ke sana mau beli telur ya, telurnya kita lupa. Jadi ada begitu banyak ketika kita tidak rencanakan dengan benar. Ada pepatah yang mengatakan, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merencanakan, kamu sedang merencanakan untuk gagal. Hal ini penting. Kenapa? Ada begitu banyak anak muda di sini. Amin. Ada anak muda, ada keluarga muda. Ada banyak dari kita tuh kadang masa muda kita nggak cari kesenangannya. Giliran kita merit, baru kita mulai nongkrong, baru kita mulai jalan-jalan, baru kita mulai hangout. Kita lupa yang dulunya anak rumahan, ketika merit yang harusnya mungkin waktunya ketika kita dari kerja ada di rumah, justru kebalik. Ada bapak-bapak juga seperti itu. Ada banyak waktunya habis. Kemarin ada sepupu saya mancing. Waktunya kerja, ada waktu kosong mancing. Kamu mancing berapa sih? Saya bayar segini dapatin. Terus dapatnya apa? Jadi dia gagal menurut saya, karena saya bilang waktu kamu tuh terbatas. Kamu ada istri, ada anak kecil. Kenapa nggak siapkan waktu di rumah? Oh enggak, kan saya kerja mumet, jadi mancing. Healing, itu bahasanya dia. Menentukan prioritas yang tepat adalah bagian penting dalam merencanakan. Banyak orang pintar gagal karena salah menentukan prioritas. Dia nggak terpuruk, tetapi ini, dia tidak maksimal. Ya kan? Kalau kita dulu waktu masih zaman kita belajar, mungkin dalam hal ini formal gitu ya. Ada SD, SMP, SMK. Kalau kita kuliah mungkin kita ngomong orang ini kan pinter dulu. Ya kan, ada yang baru lepas dari mungkin yang masih umur 20-an, dia ngobrol, padahal anak ini pinter loh. Padahal dia ini berbakat loh. Orang ini jago loh. Suaranya bagus loh. Tapi kenapa ya? Kok sekarang justru jadinya seperti ini? Bukan karena dia nggak tahu, tapi itu. Dia salah menyusun prioritas dalam kehidupannya. Banyak orang kaya sejak lahir jatuh miskin. Saya ketemu dengan beberapa pengusaha yang ada di generasi kedua, generasi ketiga ketika kita ada di daerah Kediri. Dia ngobrol, wah ini dulu Pak, mie ini paling terkenal di Jawa Timur. Ini kalau orang sebut nama ini, merek ini, yang namanya mie A, B, C itu lewat.
Mereka yang paling terkenal. Cuma sekarang ini udah dibilangnya ini udah generasi ketiga. Jadi sepertinya ada kutukan gitu. Kalau generasi pertama dia membangun, generasi kedua dia mempertahankan, generasi ketiga sepertinya yaitu masuk di wilayah udah mulai foya-foya, mulai habisin, mulai hidup nggak benar. Nanti generasi keempatnya dia mulai mencari lagi, dan seperti itu sebuah cycle dalam kehidupan manusia. Slide berikutnya, prioritas mendahulukan mengutamakan sesuatu lebih dari yang lain. Kalau tadi ada gambar piramida, secara umum kalau kita pendidikan formal biasa kita dengar ada namanya Maslow teori. Ada dari dasar kebutuhan untuk makan, minum, bernafas, ada masuk di kebutuhan untuk memiliki, mencintai, dicintai, sampai paling atas tuh self actualization. Jadi mengaktualisasikan diri, di medsos saya kelihatan harus seperti ini, seperti itu. Jadi itu keinginan yang ada, dan banyak orang akhir-akhir ini dia kebalik-balik. Asal aktualisasi, asal kelihatan keren di Instagram, walaupun ya itu ini nggak ada, itu nggak ada, ini kurang, itu kurang. Jadi prioritas adalah mendahulukan, mengutamakan sesuatu lebih dari yang lain. 3 poin penting yang saya catat di sini. Yang pertama, penting, mendesak, dan butuh. Di dalam dunia pekerjaan juga prioritas ini sering kita pakai. Background saya seorang finance, jadi kalau bicara bayar-bayar, yaitu bahasa kita tuh sudah masuk di jadwal bayar. Sudah masuk, tetapi belum prioritas. Jadi ada lagi yang sudah di atas, ketika ada yang lebih penting, ada yang lebih mendesak, dia turun ke bawah. Mah, kita mau healing nih, kayaknya udah lama deh kita gak jalan-jalan. Oh ya boleh nih. Tapi ketika anak harus bayar sesuatu, ketika ada yang sakit, itu jadi prioritas. Itu mundur ke bawah. Jadi setiap kita diberikan hikmat untuk menyusun prioritas. 3 poin ini, penting, mendesak, dan butuh. Prioritas kita berbeda, beragam, bergantung tujuan. Amin Bapak Ibu. Orang bekerja prioritasnya jabatan. Ya kan? Kalau bekerja, ya saya kan tadinya cuma staff, maulah saya diangkat jadi supervisor. Maulah saya diangkat jadi asisten manager. Karena kalau jabatan saya naik, otomatis penghasilan saya harusnya naik. Harusnya naik. Tapi ada orang juga prioritasnya bukan jabatan. Dia nggak butuh itu, dia butuh ini. Saya pernah ketemu dengan salah satu anggota ketika kami ada dalam sebuah pekerjaan. Dia seorang anggota yang saya tidak perlu sebutkan, tetapi memang tugasnya untuk mengawal. Jadi ada bahan peledak yang kami bawa ke daerah Kalimantan waktu itu. Jadi ketemu dengan bapak ini, saya bilang, Pak, bapak udah lama gitu. Jadi kok pangkatnya itu-itu aja, kenapa? Emang nggak mau? Padahal kan kalau cuma bicara uang, saya rasa dia cukup mapan. Artinya kan kalau memang ada bicara kepangkatan memang harus ada peluru lah bahasa yang harus disiapkan. Dia bilang nggak apa-apa Pak, saya model begini aja nggak apa-apa, uangnya lebih banyak di sini. Ngapain saya naik? Justru naik banyak, saya dipindahin ke sini, saya dipindahin ke situ, nggak apa-apa. Pimpinan saya, bos saya masih pakai Innova, saya udah Pajero Pak. Nggak penting, prioritasnya dia yang penting duit, yang penting ada. Saya nggak butuh jabatan. Ada orang yang belajar prioritasnya nilainya bagus. Banyak dari kita gitu ya. Ada Ibu Dina. Nah, ini banyak ini yang kita lagi masuk dalam satu pembelajaran formal. Ada yang prioritasnya saya kalau ada tugas saya bikin nilainya bagus. Cepet. Gimana caranya biar nilainya bagus? Ada orang yang nggak butuh nilai. Saya pengen cepet-cepet lulus deh. Soalnya saya di sini cuma disuruh orang tua saya. Saya di sini cuma suruh mama saya atau papa saya. Jadi prioritas utama saya yang penting lulus cepat selesai. Saya dulu seperti itu. Waktu kuliah saya nggak pernah mau masuk di situ karena dipaksa sama orang tua. Saya ada di situ. Masa bodoh, yang penting nilai berapa sih lulus? Oh ya GPA-nya sekian, udah hajar. Saya nggak butuh. Permasalahan berikutnya ketika cuma salah-salan, ketika mau cari kerjaan, ada standar yang dibutuhkan. Dan kita kesulitan di situ. Ada orang yang bekerja belum menikah,
ngumpulin, ya kan, kalau mau menikah gitu ya, kita kumpulin A, B, C, D biar untuk proses menikah. Ada orang ketika dia udah menikah, prioritasnya punya anak. Setelah punya anak, prioritasnya sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah pendahuluan yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana prioritas ini menjadi penting dari setiap kita. Jadi prioritas itu dibangun dari dasar penting, mendesak, dan butuh. Slide berikutnya kita akan masuk dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 26 ayat 1 sampai 31. Ini lumayan panjang, tapi saya rindu untuk saya bisa membacakannya walaupun tidak ditampilkan di depan. Saya akan bacakan secara cepat. 26 ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sorry untuk topik yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan akan dibunuh oleh penduduk tempat itu. Karena Ribka sebab elok perangainya. Ayat 8, setelah berapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbu dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Perintahnya, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hambanya ayahnya itu, ia telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali dari zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan.
ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapati aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, sebab engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ayat 31 yang terakhir, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Haleluya. Slide berikutnya bisa ditampilkan. Ayat kunci dari membangun prioritas ini ada di ayat 25. Kita tahu ceritanya ya, secara garis besar. Ayat 25 dikatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Kunci prioritas pertama, kemanapun Ishak pergi. Ishak ini adalah seorang peladang, petani. Kemanapun dia pergi, hal yang paling penting kalau kita bicara pekerjaan ladang itu air. Di ayat pertama dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bicara sebagian besar airnya kurang, ternaknya tidak bisa dikasih minum, yang dia tanam mungkin tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi perlu kita lihat ketika kunci prioritas ini di ayat 25 ini dikatakan. Pertama, bukan dia menggali sumur ketika itu dirangkum. Dia mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah berbicara memprioritaskan hubungan dengan Allah. Hatinya selalu kemanapun dia pergi, dia rindu ada mezbah. Mezbah itu bukan cuma sekedar kayak kita datang mungkin kalau keluarga ambil gitar, duduk, nongkrong, gejreng. Bukan. Mezbah di zaman itu berbicara ada tumpukan batu yang harus disusun sedemikian rupa. Karena di sana ada kurban yang dibawa. Mezbah itu bicara ada sesuatu yang dipersiapkan untuk Tuhan. Dia bisa saja memasang kemah yang berarti keluarga. Bisa saja. Tetapi prioritasnya adalah mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur. Karena hatinya terpaut dengan Tuhan, kemanapun dia pergi, pikirannya bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu ada di hatinya. Kemanapun Ishak pergi, hal yang terutama adalah membangun mezbah. Jangan terbalik. Tuhan Yesus adalah kepala dalam keluarga, mengutamakan Tuhan, pasti juga mengutamakan keluarga. Tetapi mezbah di sini lewat pembacaan firman Tuhan, jelas itu adalah prioritas. Kita akan belajar terus. Jangan kita hanya bicara kerja, setelah itu apa? Ada orang, oh ya hari Minggu, sorry to say, untuk beberapa orang mungkin nggak bisa karena saya kerja. Kalau mau acara ini, ada ibadah ini, nggak bisa karena saya kerja. Slide berikutnya, alasan mengapa Allah harus menjadi prioritas. Saya akan bagikan ada 5 alasan. Kejadian 26 ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Memprioritaskan Allah berarti memberkati keturunan kita. Umat percaya harus percaya. Umat yang percaya harus percaya Allah adalah sumber berkat. Orang tua yang tetap setia dalam pelayanan, hidup kudus, setia melayani,
Anda sedang berinvestasi untuk masa depan keturunanmu. Mungkin kita anggap biasa-biasa gitu. Kita anggap ya sudahlah, kan ini kesibukan karena saya udah ditunjuk ya saya datang. Perlu kita ketahui, anak-anak itu melihat. Mereka mencontoh. Keluarga kami, karena pelayanan dalam keluarga itu penting. Kami melihat bagaimana orang tua yang melayani. Kami ada dalam pelayanan bukan untuk gagah-gagahan. Memberi diri. Sorry Pak. Kalau bicara pelayanan, saya tuh kadang gampang terenyuh karena ingat orang tua gitu. Jadi kadang kalau mau pelayanan, kadang bisa berantem loh. Mama tuh mau datang, kalau kita di Menara tuh ada kolom, ada acara ini. Kadang mau datang tuh ada aja tuh Tuhan bikin. Tapi tetap aja di jalan tuh. Cuma bawa Alkitab, bawa apa, ya sudah jalan aja. Setelah jalan dia pulang, dia nggak lagi bikin masalah di rumah. Cuma ketika kita mau masuk dalam pelayanan, ada aja. Terkadang dia sambil lipat baju dia nyanyi. Ya Tuhan tiap jam. Dan itu sangat terekam dalam pikiran saya. Sorry. Oleh karena itu ketika kita masuk dalam pelayanan, ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, hal yang terpenting itu, saya pengen anak-anak saya lihat gitu. Mama papanya sibuk di gereja. Ketika ada masalah mereka berdoa. Ketika ada pintu tertutup mereka berdoa. Dan pintu dibukakan, mujizat terjadi. Mereka melihat hal itu. Kalau kita anggap datang ke gereja, ibadah, hanya merepotkan kita. Come on, kamu egois. Kamu gak pernah lihat orang lain. Kamu gak lihat anak-anakmu. Kamu jahat. Kamu cuma pikir kalau saya sibuk, terus gimana? Kamu gak pernah pikir anakmu, cucumu, dia melihat. Orang-orang tua yang setia di gereja, ketika dia masalah dia tahu gereja tempat saya bisa menyelesaikan masalah saya. Dan itu penting. Banyak orang bersaksi bagaimana dia diberkati karena orang tua yang berdoa. Setia ke gereja, setia dalam pelayanan, memberi diri. Slide berikutnya. Memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan Allah, mengundang penyertaan dan pembelaan Tuhan. Ada 3 bagian di sini yang saya uraikan. Yang pertama, luput dari kelaparan. Di ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di sana ada kelaparan. Kelaparan itu bukan cuma kayak kita, biasa-biasa. Mereka kalau kelaparan memang benar-benar kelaparan, gak bisa apa-apa. Yang kedua, ayat yang ke-7, luput dari niat jahat. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Orang lain terancam dibunuh karena istrinya cantik. Dia takut. Karena zaman yang ada saat itu jahiliyah. Kalau sekarang mungkin, iya kan? Ya,
kita senyum sedikit. Kalau sekarang kalau istrinya cantik justru takutnya bapak-bapak. Kalau dia ke mall gitu kan, kalau cantik bukan dia diambil orang, justru dia akan membunuh dalam tanda kutip persediaan di kantong kita gitu. Dia akan ini, itu, ini. Karena kalau cantik itu tuh nggak murah. Dia mahal, dia butuh biaya. Mama saya bilang ke saya, mama saya bukan orang yang bekerja. Dia bilang, kalau kamu pengen istrimu cantik, ngana yang mesti kasih pakai. Kamu yang harus bikin dia cantik. Ya bersyukur kalau ada istri yang bekerja. Tapi untuk ibu-ibu atau istri yang tidak bekerja, suaminya harus mendorong. Cantik itu mahal. Serius, cantik itu mahal. Walaupun istri saya tidak beli-beli yang mewah-mewah, tapi itu kadang saya bilang udah beli Jo. Ya ini gimana? Ini ada tapi gini begini. Beli Jo. Tapi bilang jangan. Nanti tanggal segini ada prioritas. Nathan harus bayar ini. Tanggal segini ada ini, harus bayar ini. Puji Tuhan dapat istri yang berhikmat seperti itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan cantik itu mahal, ya kan? Yang ketiga, memperoleh pembelaan bukan hukuman. Ayat yang ke-11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Ketika raja itu tahu bahwa Ishak tidak berkata jujur tentang istrinya, bukan murka. Ishak ini berkenan di hatinya Tuhan. Bukan murka, tetapi justru pembelaan. Raja pada saat itu, ini orang Filistin loh. Raja pada saat itu kalau ketahuan salah, bukan cuma istrinya diambil, dia punya hak untuk membunuh. Dihabisin semuanya. Tapi lihat, ketika dia memprioritaskan Tuhan. Slide berikutnya. Memprioritaskan Allah mendatangkan berkat. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 100 kali lipat. Kalau untungnya 2 kali lipat, itu namanya untungnya 200% atau untung 100%, 2 kali 2. Berarti kalau 100 kali lipat dalam persentase itu 10.000%. Pak, 10.000%. Orang pendatang, apa enggak gondok gitu. Orang-orang yang ada di situ. Dia datang dan memiliki 10.000%. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kemanapun dia pergi, dia diberkati. Pindah-pindah. Karena ini udah nggak bisa, udah kamu jalan aja ke sana. Dia pergi, dia gali sumur, ada lagi. Dia ke Yitna, ada lagi. Slide berikutnya. Memprioritaskan Allah memprioritaskan Allah meningkatkan kapasitas. Ayat 16 dan 31, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kapasitasnya dia bertambah. Ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka, kemudian Ishak melepaskan mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Kapas itu berbicara tentang keberadaannya dia, bukan cuma sekedar daya tampung, tapi keberadaannya dia. Hari-hari ini kita banyak dengar cerita kalau mau pilpres pemilu itu elektabilitas. Ada banyak orang elektabilitas itu bukan ditentukan lagi oleh partai. Siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi, itu naik. Bayangkan, dia hanya petugas partai katanya. Iya kan? Dia bukan pimpinan partai. Tapi karena kapasitasnya tinggi, prioritasnya adalah kerja. Yang dia pikirkan adalah rakyat. Maka karena rakyat melihat ada prioritas yang benar, maka kapasitasnya otomatis naik. Tidak perlu jadi tidak perlu menjadi pemimpin partai. Sekali dia endorse, sekali dia datang, sekali dia foto-foto, sekali dia datang kemana-mana aja, orang langsung mengira-ngira. Karena apa? Ada kapasitas yang dibawa. Begitupun Ishak. Orang ini datang. Takut loh. Kapasitasnya dia bukan cuma sekedar orang kaya. Kalau bicara kaya bisa dihabisin. Kapasitas
Bukan hanya berbicara tentang daya tampung yang saya sampaikan tadi, tapi keberadaan dan penghargaan. Ishak, orang asing negeri orang Filistin, dipakai Tuhan sehingga memiliki kapasitas yang mampu membuat mereka gentar dan tidak berani. Yang kelima, 2 slide terakhir. Memprioritaskan Allah mendatangkan perdamaian. Yang pertama, memprioritaskan Allah memberkati keturunan kita. Yang kedua, mengundang penyertaan dan pembelaan Tuhan. Yang ketiga, mendatangkan berkat. Yang keempat, meningkatkan kapasitas. Yang kelima, mendatangkan perdamaian. Ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ayat 30, kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Ayat 31, keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Abimelek bisa merampas pekerja-pekerja. Ishak ini bukan seorang yang tidak bisa disentuh. Abimelek bisa datang sebagai raja. Kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ada di Esek, dia gali sumur, berantem, nggak perlu raja, berantem dengan para pengerja di situ aja. Ishak tuh boleh dibilang dalam tanda kutip kalah. Dia pindah. Kalau memang dia begitu kuat, udah kalau mau berantem saya hajar aja, habisin aja nih orang-orang. Orang saya punya kekuatan kok. Di Esek dia pindah, dia mengalah. Dia pindah ke Sitna, berantem lagi, dia mengalah lagi. Artinya kalau raja mau datang dan cuma sekedar mau ambil, bisa. Saya yakin bisa. Apa yang membuat raja tidak bisa? Tadi yang dikatakan. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Itu yang tidak akan pernah bisa diambil orang dari kita. Kalau kamu kaya, ada yang lebih kaya dari kamu, bos. Kamu merasa punya power, punya jabatan, ada yang lebih tinggi. Kalau kamu punya Tuhan, itu yang tidak akan pernah bisa dirampas orang lain. Ishak melakukan itu. Orang takut, orang gemetar, bukan karena dia kaya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia banyak pasukan, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan. Itu penting. Slide terakhir untuk menutup. Menentukan prioritas itu penting. Ada yang beredar, mungkin banyak kita juga dengar, dikatakan, if it is important to you, you will find the way. If not, you will find excuse. Kalau itu penting, kamu akan berusaha. Kamu akan cari jalan. Kalau itu penting, kamu tahu hidupmu karena Tuhan. Kamu tahu berkatmu karena Tuhan. Kamu tahu apa yang kamu miliki semata-mata karena Tuhan. Maka mencari Tuhan, itu penting. Ada di rumah Tuhan, itu penting. Mengikuti peribadatan, itu penting. Kapan lagi kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau kamu tahu itu penting, kamu akan cari jalannya. Hujan saya akan bikin apa biar datang. Tapi kalau kamu tahu itu gak penting, you will find excuse. Kamu akan cari alasan. Ada aja alasan. Barang itu gampang. Saya nggak lihat, saya nggak itu, ini gitu. Pak kan sudah ditaruh di ini, udah di WA, lu nggak lihat Pak, ketelan ke bawah. Ya iyalah, nggak penting. Jangan-jangan sudah diarsipkan. Kita nggak pernah tahu, karena nggak penting. Buat apa? Tapi balik lagi, lewat firman ini. Dikatakan seberapa besar prioritasmu bergantung pada seberapa banyak engkau meluangkan waktu untuk itu. Kalau Tuhan adalah sumber segala sesuatu, maka memprioritaskan Tuhan adalah hal yang penting. Amin untuk firman Tuhan. Dan saya undang untuk teman-teman dari Prophetic boleh maju ke depan. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya.
Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami sampaikan. Dalam keterbatasan kami tahu Roh-Mu memiliki kuasa untuk menyentuh setiap hati yang mendengarkan. Karena keterbatasan kami juga tahu bahwa Allah yang tidak terbatas memenuhi ruangan ini, memenuhi pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar yang benar dan kami diubahkan karena kebenaran firman Tuhan. Tilik kami satu persatu Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun setiap kami yang mendengarkan lewat live streaming. Tilik satu persatu kami Tuhan, biar prioritas kami benar, bahwa sungguh dalam kehidupan kami Engkaulah satu-satunya prioritas kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang perlu kami utamakan. Engkau prioritas kami Tuhan. Pakai kami selalu Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti, namun firman-Mu, Roh Kudus mengerjakan. Ini doa kami, ini suruh sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan informasi pelayanan gereja kita. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian, baik jemaat yang baru pertama ataupun jemaat yang setia yang sudah beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Kiranya pelayanan kami memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, pelayanan diakonia. Gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung dan lain-lain. Mari Bapak Ibu dukung pelayanan diakonia ini, dan dana atau bantuan donatur Bapak Ibu bisa disalurkan melalui kotak persembahan yang ada di depan dan ada di bawah. Selanjutnya, Sunday Service Minggu tanggal 3 September 2023 seperti biasa jam 10 pagi secara onsite dan secara online bersama Gembala kita Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Selanjutnya, Gembala Sidang, Pengerja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sulaiman tanggal 21 Agustus, Eugenia Angelika 27 Agustus. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Gembala kita yang pada tanggal 25 Agustus hari Jumat yang lalu sudah dilantik menjadi pejabat pendeta penuh Gereja Betel Indonesia. Jadi Gereja Betel Indonesia itu pejabatnya pertama adalah Pendeta Pratama yang disingkat dengan PDP, yang kedua Pendeta Madia yang disingkat dengan PDM, dan yang terakhir adalah PDT yaitu pendeta penuh. Jadi Bapak Ibu menjadi pendeta GBI itu harus melalui proses ya. Jadi tidak langsung jadi pendeta, banyak proses yang harus dihadapi semua ya. Jadi sekali lagi selamat buat Bapak Gembala yang sudah diteguhkan, sudah dilantik menjadi pendeta penuh. Selanjutnya
ibadah SDK. Ibadah persekutuan keluarga atau SDK dilakukan secara online setiap hari Rabu dan secara onsite tergantung permintaan dari pengerja atau jemaat yang mungkin ada mau mengundang untuk ibadah syukur atau ibadah apa di rumahnya. Silakan untuk menghubungi pengerja. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan online oleh gembala kita Bapak Pendeta Indra Sigar Laki, di YouTube Indra Sigar Laki, Facebook Indra Sigar Laki, di Instagram Indra Sigar Laki, TikTok Indra Sigar Laki. Jadi Bapak Ibu semua ada ya. Dan sekarang ini lagi gencar-gencarnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dengan firman Tuhan di media sosial banyak yang diberkati. Haleluya. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang rindu makanan Manado, yang rindu kue-kue Manado, yang rindu makanan Jawa, makanan Sumatera, makanan Kalimantan, ini ada lengkap Bapak Ibu ya. Ada basar, ini sistemnya PO. Jadi apabila Bapak ingin makan atau menikmati yang ada, bisa menghubungi pengerja karena ini PO ditutup hari Jumat dan disebarkan hari Minggu. Ya, silakan bertemu dengan pengerja yang ada untuk Bapak Ibu order nanti. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini gereja dalam upaya penggalangan dana, sarana dan prasarana gereja. Gereja menjual kupon menabur berkat berhadiah. Nah, hadiahnya itu ada macam-macam Bapak Ibu. Jadi bukan hanya digambar ya. Itu ada kulkas, ada TV, ada HP, ada mesin cuci, ada tape ya. Ada macam-macam lah pokoknya. Nah ini benar ya, bukan hanya digambar. Nah Bapak Ibu yang rindu untuk membeli kupon itu, satu kuponnya harganya 10.000. Nah satu buku itu ada 100 kupon, harganya 1 juta. Nah bila Bapak Ibu yang ingin membeli bisa menghubungi pengerja yang ada nanti. Selanjutnya ada Holy Land ya, bersama dengan Bapak Gembala kita PS Dautoni bersama Michael Gunawan, PS Michael Gunawan, tanggal 14 sampai dengan 23 Oktober See a Victory. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk datang untuk ikut Holy Land bisa menghubungi 0812 1022 7507. Selanjutnya pelayanan doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan atau melakukan konseling, dapat menghubungi nomor telepon 0812 1022 7507. Informasi gereja lebih lengkap kita dapat melihat melalui website gereja, yaitu glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan pengadaan gedung gereja bisa ditransfer di nomor rekening 572 5972 111 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Persembahan persepuluhan, persembahan pelayanan altar bisa ditransfer ke BCA atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur 740 1488 999. Terima kasih. Demikianlah info pelayanan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, satu ayat firman Tuhan yang bisa kita baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya kepadamu ya Bapa.
Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang kami dengarkan tadi tidak lalu dengan sia-sia, tapi firman itu bisa tertanam dalam hati kami. Firman itu bisa menguatkan kami. Firman itu bisa memberkati kami. Dan firman itu kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ronald Rengku yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan segala yang baik Engkau berikan buat hamba-Mu. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati bisnisnya. Terutama Tuhan Engkau memberkati pelayanannya. Biarlah hidupnya, hidup keluarganya selalu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kami memberikan persembahan bukanlah sebagai suatu kewajiban, tapi ucapan syukur kami karena Engkau sudah begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan persembahan yang terbaik sambil kita bernyanyi, kita mengangkat puji-pujian bersama dengan tim profetik. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar menjadi siap iman. dibangun Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. sekali lagi menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Puji Tuhan, saya juga mengucapkan terima kasih atas doa dan ucapan Bapak Ibu sekalian. Ya betul, tanggal 25 Agustus yang kemarin, berarti 2 hari lalu ya, hari Jumat, saya diteguhkan menjadi pendeta penuh ya. Saya menjadi pendeta dari tahun 2010 PDP. Jadi 13 tahun bisa sampai ke pendeta penuh. Seharusnya 4 tahun yang lalu saya pendeta madya. Pendeta penuh ya. Karena teman saya terlambat memasukkan berkas saya sehingga akhirnya saya tertunda 4 tahun lagi karena sinode itu 4 tahun sekali. Tapi tidak apa-apa bagi saya, ya itu semua dalam rencana Tuhan ya. Menjadi pendeta penuh itu bukan prestasi Bapak Ibu, tapi itu tanggung jawab ya, bahwa melayani Tuhan bukan saya mengejar, oh saya harus pendeta penuh, tidak ya.
Ya karena kita dalam suatu organisasi sinodal, ya tentunya kita harus mengikuti prosedur. Tetapi menjadi pendeta penuh justru tanggung jawabnya semakin besar. Bahwa menjadi pendeta kita harus tetap terus semangat, ya, bekerja keras untuk menuntaskan amanat agung. Itu sebabnya bantu doa Bapak Ibu, karena kerinduan saya juga sebelum tahun 2023 ini berakhir, ya, rencana kita akan buka lagi di Jati Sampurna. Sehingga di sini ada, di Jati Sampurna ada. Ya, karena ada jemaat juga yang banyak yang berasal dari lingkungan sana. Ya, bantu doa sehingga Gereja Glow Cibubur juga boleh terus membuka cabang-cabang di mana-mana supaya banyak jiwa-jiwa lebih dimenangkan lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan supaya gereja ini besar, tetapi ada tugas dari Tuhan Yesus, ya, biar setiap bangsa, ya, menjadi murid Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat ibadah hari ini di minggu yang terakhir di bulan Agustus tahun 2023. Terima kasih Tuhan, 8 bulan lamanya, minggu demi minggu Tuhan telah menyertai kami. Tuhan yang terus memberkati kami hingga pada hari ini ya Tuhan. Kami ada di minggu terakhir di bulan ke-8. Dan kami sudah siap memasuki bulan yang baru, bulan anugerah Tuhan, bulan berkat Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa, di mana firman-Mu mengingatkan kami bahwa prioritas kami haruslah Tuhan. Karena kami ada di dunia karena Tuhan. Kami hidup karena Tuhan, kami sehat, kami diberkati karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ajar kami terus untuk selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan yang selalu memberkati hidup kami, Tuhan yang selalu menjaga hidup kami, Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih untuk firman, terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Pratama, yang sudah memberkati kami, ya Tuhan. Pak Ronald Rengku, biarlah Engkau Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu ini bersama keluarga dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan terus mentambah-tambahkan karunia atas kehidupannya, sehingga dia Tuhan pakai luar biasa untuk menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih juga kami boleh memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk kami boleh menabur di rumah Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami kumpulkan Tuhan, kami memberinya dengan hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, karena kami bangga kepada Tuhan. Seberapapun yang kami berikan, kami memberinya dengan tulus. Biarlah ini dapat diolah dengan baik, dapat dikelola dengan baik ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kerinduan kami ya Tuhan, tempat yang lebih luas, bahkan ada rencana pembukaan cabang baru lagi di daerah Jati Sampurna. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Karena apa yang direncanakan manusia tetaplah harus sesuai dengan rencana Tuhan. Dan inilah kerinduan kami, harapan kami, keinginan kami. Biarlah Tuhan berkenan sehingga pekerjaan Tuhan terus dapat bertambah-tambah, terus meluas, sehingga pada akhirnya nanti ya Tuhan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih untuk ibadah hari ini, dan kami bersyukur pada tanggal 21 Agustus yang lalu Ibu Sulamin Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Bersama anak Ijenia Angelika Swandono pada tanggal 27 Agustus atau hari ini. Tuhan yang sudah menambahkan usia 1 tahun, kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur,
Dan Tuhan pakai mereka ya Tuhan, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba juga berdoa khusus bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian, baik worship leader, singer, pemain musik, usher, siapapun kami, baik trainer Awesome Kid yang sudah mengambil bagian melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memberkati segenap hidup kami. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir, yang sudah meluangkan tenaganya dan waktunya untuk datang di rumah Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap kehidupan umat-Mu, baik ada di gedung gereja maupun di rumah masing-masing lewat layanan live streaming ini ya Tuhan. Biar apapun yang mereka gumuli, Tuhan turun tangan, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Mujizat masih ada, kesembuhan terjadi hari ini juga buat mereka yang sedang sakit. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan ulurkan tangan, yang kekurangan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati. Program persiapan pemilu, baik pembangunan IKN, Tuhan memberkati sehingga semua berjalan dengan baik, dengan aman dan damai. Gereja-gereja Tuhan juga Tuhan memberkati sehingga banyak lagi menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati Indonesia, berkati pulau-pulaunya, berkati lautnya, berkati udaranya, berkati seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat sekalian, jadilah engkau jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi, tidak saling menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Dia. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhanlah yang selalu menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak cucu kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.